Nah, di sini saya akan membahas tentang enkapsulasi, di mana enkapsulasi adalah suatu cara untuk menyembunyikan implementasi detail dari kelas untuk mencegah akses yang ilegal. Ada dua hal yang mendasar dari enkapsulasi, yaitu information hiding dan interface to access data. Enkapsulasi tersebut terdiri dari 3 jenis, yaitu public, protect, dan private. Yang pertama itu ada public. Public merupakan kata kunci yang digunakan dalam Java yang memungkinkan setiap variabel dan metode itu dapat dideklarasikan dalam kelas public dan dapat diakses oleh semua kelas yang sama. Subclass dan non-subclass itu dipackage dalam bentuk yang berbeda. Yang kedua yaitu ada protect. Protect merupakan kata kunci yang dideklarasikan untuk memproteksi kelas agar setiap variabel dan metode yang dideklarasikan itu tidak dapat diakses oleh non-subclass di dalam package yang sama. Di dalam kelas protect dapat mengakses variabel dan metode jika metodenya berada pada kelas yang sama. Adapun contoh program dari enkapsulasi sebagai berikut. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang polimorfisme. Polimorfisme merupakan sifat dari bahasa pemrograman berorientasikan objek. Konsep ini yaitu kita dapat membuat nama metode yang sama dari superclass atau kelas. Induk pada subclass, anak yang diwariskannya tetapi melakukan hal yang berbeda. Polimorfisme dalam OOP adalah sebuah prinsip di mana kelas dapat memiliki banyak bentuk metode yang berbeda-beda meskipun namanya sama. Bentuk di sini dapat kita artikan isinya berbeda, parameternya berbeda, dan tipe datarnya berbeda. Polimorfisme pada Java ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada static polimorfisme atau polimorfisme statis. Yang kedua ada dynamic polimorfisme atau polimorfisme dinamis. Beda dari keduanya terletak pada cara membuat polimorfismenya. Polimorfisme statis menggunakan metode overloading, sedangkan polimorfisme dinamis menggunakan metode overriding. Pada kali ini, saya akan menggunakan polimorfisme dinamis yang menggunakan metode overriding atau pewarisan. Tadi, saat yang telah berlalu, teman saya telah menjelaskan tentang enkapsulasi dan polimorfisme. Dan kali ini, saya akan menjelaskan tentang program game Battleship Java kami. Sebelum melangkah lebih jauh ke dalam programnya, pertama-tama kita harus terlebih dahulu mengetahui tentang apa itu kelas, variabel, dan metode. Yang pertama adalah kelas. Kelas adalah suatu cetakan untuk menciptakan suatu instan dari sebuah objek. Dalam kelas Java ini, yang dimaksud dalam kelas adalah suatu cetakan untuk menciptakan suatu instan dari sebuah objek. Jadi pada program game Battleship kami ini, kami menggunakan Battleship sebagai kelasnya, karena Battleship ini adalah grup dari suatu objek yang akan digunakan. Yang kedua adalah metode. Metode dalam Java ini adalah blok program yang terpisah dari suatu objek lainnya. Kita gunakan untuk menyelesaikan masalah secara khusus. Tujuannya dalam menulis program ini adalah sehingga kita tidak harus menulis kode yang sama secara berulang-ulang. Metode yang kami gunakan dalam program Battleship ini, satu, ada map. Yang kedua yaitu koordinat, yang ketiga adalah battle, dan yang keempat adalah giliran dari
masing-masing kapal. Ketiga adalah variabel. Setelah menjelaskan tadi tentang kelas dan metode, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang variabel. Jadi, variabel di sini adalah suatu nama simbolis yang bisa diubah nilainya. Jadi nilainya itu tidak tetap, tapi nilainya itu bisa berubah-ubah sesuai dengan keinginan kita. Jadi, dalam program ini kami menjadikan koordinat sebagai variabel. Karena titik koordinat ini dia disesuaikan dengan keinginan kita, asalkan titik koordinat yang kita masukkan ini tidak berada di luar map yang telah kita buat. Setelah menjelaskan tadi tentang kelas, metode, dan variabel yang kami gunakan dalam program ini, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang persiapan untuk membuat program ini. Persiapan untuk membuat program game ini, yang pertama adalah kami menentukan berapa jumlah tabel dan berapa jumlah kolom yang akan kami gunakan. Di sini kami menggunakan jumlah tabel yaitu 8 dan jumlah kolom yaitu 8. Jadi nanti tabel dan kolomnya yaitu adalah 8 kali 8. Yang kedua adalah menentukan kapal yang akan digunakan dalam program kali ini. Jadi kapal yang kami gunakan yaitu ada 2 kapal di sisi yang berlainan, yaitu ada kapal Amerika dan kapal Cina. Berikutnya, yang ketiga yaitu adalah menentukan berapa jumlah kapal yang akan digunakan. Jadi di sini kami menggunakan 5 kapal di masing-masing sisi, yaitu 5 kapal Amerika dan 5 kapal Cina. Yang keempat yaitu adalah menentukan koordinat X dan Y. Setelah menjalankan persiapan, berikutnya adalah konsep untuk membuat game ini. Jadi konsepnya adalah yang pertama yaitu kami membuat peta di laut. Yang kedua, kami meletakkan posisi kapal Amerika, programnya untuk meletakkan kapal Amerika. Yang ketiga yaitu program untuk meletakkan kapal Cina. Yang keempat yaitu perang. Perang di sini maksudnya adalah bagaimana nanti kapal Amerika dan kapal Cina akan saling menembak satu dengan yang lain. Yang kelima adalah game berakhir. Game berakhir di sini ditentukan siapa yang akan menang. Dengan yang menang yaitu adalah yang masih mempunyai kapal. Setelah menjelaskan tentang konsep game ini, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana program game ini akan berjalan. Katakanlah sekarang kita berada pada satu pihak, yaitu pihak Amerika, dan di sini komputer akan mengendalikan kapal Cina. Jadi sebagai orang yang mengendalikan yaitu kapal Amerika. Jadi di sini kita akan memasukkan koordinat di mana kapal kita diletakkan di dalam tabel dan kolom kita. Di sini kita akan masukkan koordinat untuk kapal pertama, kapal kedua, kapal ketiga sampai kapal kelima. Koordinatnya itu adalah X dan Y. X itu sebagai tabel dan Y itu sebagai kolom. Setelah memasukkan koordinat untuk kapal Amerika kita itu, kapal Cina yaitu komputer secara otomatis akan menentukan koordinat untuk kapal Cina sendiri, karena komputer yang mengendalikan kapal Cina tersebut. Jadi secara otomatis koordinat akan ada setelah kita masukkan koordinat untuk kapal Amerika. Setelah komputer memasukkan koordinat untuk kapal Cina, selanjutnya adalah giliran untuk menebak. Perang di sini artinya adalah kita akan menebak di mana kapal Cina itu berada. Cara untuk menebak di sini adalah kita akan memasukkan koordinat X dan koordinat Y. Jadi jika tebakan kita benar, maka kapal Cina atau kapal komputer tersebut akan berkurang. Tetapi jika tebakan kita salah atau koordinat yang kita masukkan salah, maka kapal Cina akan tetap utuh. Begitupun sebaliknya, setelah kita menebak dengan memasukkan koordinat, selanjutnya komputer akan melakukan hal yang sama
komputer akan melakukan hal yang sama. Jadi komputer juga akan menebak di mana kapal kita itu berada. Jadi hal ini dilakukan secara terus menerus. Jadi kedua belah pihak akan secara bergantian menebak sampai salah satu dari kedua pihak itu kapalnya habis. Jika kapal Amerika kita itu habis dan kapal Cina masih ada, maka kita kalah. Tetapi jika kapal Cina itu habis dan kapal kita masih ada, maka kita akan menang. Jadi jawabannya nanti pada saat kita menang ataupun kalah akan ada notifikasi menyatakan bahwa kita menang atau kalah. Setelah menjelaskan tadi tentang program game Battleship Java kami, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang statik. Statik dalam Java. Statik dalam Java adalah suatu sifat yang bisa kita gunakan pada variabel atau metode. Jika kita menggunakan statik pada variabel atau metode, untuk memanggilnya kita tidak perlu menginisialisasi suatu kelas. Maksudnya adalah kita tidak perlu membuat suatu objek dari kelas. Berbeda dengan jenis metode sebelumnya. Pada jenis metode sebelumnya seperti void dan return, kita harus membuat objek dari kelas terlebih dahulu untuk memanggil metode tersebut. Sedangkan kalau statik, kita tidak perlu membuat suatu objek dari suatu kelas. Dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Variabel statik, yang kedua metode statik, dan yang ketiga adalah konstan. Jadi variabel statik adalah variabel yang di-share oleh semua objek dalam suatu kelas. Metode statik adalah metode yang dapat digunakan tanpa harus membuat objek dari suatu kelas. Konstan berbeda dari kelas. Konstanta merupakan suatu identifier yang berisi data yang sudah ditentukan dan pasti dan tidak akan dapat berubah dalam suatu program. Setelah menjelaskan tadi tentang statik, berikut ini adalah contoh program yang telah kami buat berdasarkan statik. Contoh program ini menggunakan sistem yaitu metode void. Jadi seperti inilah programnya. Jadi dalam program ini public class yang kami gunakan adalah metode void. Jadi di sini kami masukkan string yaitu nama dan makanan. Jadi di sini kami membuat program metode void yang sederhana yang berisi hewan yaitu adalah kucing dan ayam. Jadi dalam void kucing ini terdapat ada nama, yang kedua ada makanan, dan nanti yang keluar pada output programnya yaitu nama kucing saya adalah ini berdasarkan yang telah kita masukkan. Yang kedua, kucing saya suka makan ini, seperti itu nanti output programnya. Yang kedua adalah void ayam. Void ayam ini sama sistemnya seperti yang kucing tadi. Jadi nanti output programnya nanti ada namanya, nama ayam saya adalah ini, dan makanan kesukaan ayam saya adalah begini, seperti itu. Ya. Dan inilah nanti hasil program yang akan ditampilkan sebagai outputnya. Kelas abstrak. Kelas abstrak adalah kelas yang masih dalam bentuk abstrak, dan karena bentuknya masih abstrak sehingga tidak bisa dibuat langsung menjadi objek. Sebuah kelas memiliki satu metode atau lebih. Nah, contoh program yang kita bisa lihat seperti langkah pertama yaitu membuat kelas pertama yaitu bangun data. Kemudian langkah yang kedua membuat
kelas kedua segitiga sebagai turunan dari kelas bangun datar. Kemudian langkah ketiga, program untuk mendeklarasikan sebagai cikal bakal output dari keseluruhan kelas dari bangun datar sampai main. Nah, kemudian untuk hasil programnya sebagai berikut. Kelas interface. Interface adalah kelas yang tidak memiliki tubuh pada metode-metodenya. Metode interface tersebut harus diimplementasikan dalam kelas turunannya, tidak boleh tidak. Di dalam interface, deklarasi variabel memiliki atribut final sehingga bersifat absolut. Keyword final inilah yang menjadi keunikan sendiri bagi interface, bahwa output dari bagian interface berupa final yang tidak diganti pada saat implementasi kecuali di override. Keuntungan membuat interface sendiri adalah menutupi kekurangan pada Java yang hanya memperbolehkan satu kelas saja yang berhak mendapatkan warisan kelas induk atau extends, sehingga satu kelas hanya dapat menggunakan satu kelas induk. Sebaliknya pada interface dapat diimplementasi lebih dari satu. Ciri-ciri interface adalah interface tidak dapat instansiasi, tidak terdapat konstruktor, dan semua metode interface adalah abstrak. Nah, berikut contoh programnya. Nah, di sini kita bisa lihat langkah pertama. Kemudian langkah yang kedua, dan yang terakhir output. Access modifier. Ada dua jenis pengubah di Java, pengubah akses dan pengubah non-akses. Pengubah akses di Java menentukan aksesibilitas atau cakupan bidang, metode konstruktor atau kelas. Kita dapat mengubah tingkat akses bidang, konstruktor, metode, dan kelas dengan menerapkan pengubah akses di atasnya. Ada 4 jenis pengubah akses Java. Yang pertama itu pribadi. Tingkat akses pengubah pribadi hanya di dalam kelas, itu tidak dapat diakses dari luar kelas. Kemudian yang kedua, default. Tingkat akses mengubah default hanya di dalam paket, itu tidak dapat diakses dari luar paket. Jika Anda tidak menentukan tingkat akses apapun, itu akan menjadi default. Nah, kemudian yang ketiga, dilindungi. Tingkat akses pengubah yang dilindungi ada di dalam paket dan di luar paket melalui kelas anak. Jika Anda tidak membuat kelas anak, itu tidak dapat diakses dari luar paket. Kemudian yang terakhir, public. Tingkat akses pengubah public ada di mana-mana, itu dapat diakses dan dari dalam kelas, di luar kelas, di dalam paket dan di luar paket. Nah, berikut contoh program. Yang pertama program 1. Kemudian program kedua, dan yang terakhir hasil program. Demikianlah rangkaian materi yang telah kelompok kami jelaskan. Semoga teman-teman bisa paham apa yang telah kami jelaskan.